Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan membaca Al-Qur'an. Asy-Syaikh mengatakan, "Fahadha bayanu fadlil Qur'anil 'azim wa fadli tilawatihi wal iktsari min dalika." Ini merupakan penjelasan keutamaan Al-Qur'an yang agung dan keutamaan membaca serta memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Karena kita ketahui bersama bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakikat, dan Jibril mendengar dari Allah kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu. Lalu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikannya kepada umatnya. Dan Al-Quran ini disampaikan dari generasi ke generasi. Di dalamnya tidak ada kebatilan sedikit pun, baik depan ataukah belakangnya. Al-Quran sebagai pembeda, cahaya sekaligus rahmat. Dia adalah Shiratal Mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Quran, menjaga Al-Quran dari segala macam penyimpangan, dari segala macam perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin." Saya ulangi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar. Apalagi kita bisa menjaga, membaca Al-Quran serta beramal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah dan menegakkan sholat serta berinfak dengan apa yang kami rizkikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataukah secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap perniagaan yang tidak pernah merugi, yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia untuk mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Maka hendaknya kita, ketika kita mengetahui banyaknya keutamaan membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan, hendaknya kita banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan penutup semua kitab-kitab terdahulu, semua kitab-kitab samawiyah, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kitab yang paling agung dibanding kitab-kitab yang lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, sebagai pembenar atas kitab-kitab yang terdahulu dan meluruskan segala macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kitab-kitab terdahulu yang telah tercampur aduk dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana
yaqussu ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Karena Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan tentang Al-Qur'an adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan meluruskan kitab-kitab yang sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu kitab membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab yang terdahulu dengan membawa kebenaran dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain, yakni Al-Quran meluruskan atas penyimpangan-penyimpangan dari kitab-kitab yang sebelumnya karena adanya pencampuran khurafat dan lain sebagainya dari tangan-tangan manusia. Jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum, bahwasanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Quran dan tidak menjamin pada kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran, di dalamnya berisi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat kabar-kabar orang-orang terdahulu dan yang akan datang hingga akhir zaman dunia ini, dan mengabarkan tentang bagaimana kondisi pada hari kiamat. Di dalamnya terdapat hukum-hukum syariah. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang diperselisihkan oleh manusia. Al-Quran menjadi penerang bagi mereka semua, menjelaskan tentang kebatilan dari kebenaran, dan Al-Quran sebagai pembeda. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, banyak motivasi yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Motivasi untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran serta mentadaburi dan beramal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran kami menurunkannya kepadamu dengan penuh keberkahan supaya mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan agar orang-orang mendapatkan pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Maka bukanlah tujuan membaca Al-Quran itu sebatas membacanya saja, melampaui ayat demi ayat, membaca ayat demi ayat 10 kali, 20 kali, beberapa kali. Namun yang dimaksud membaca di sini agar seseorang membaca Al-Quran untuk mendapatkan faedah di dalamnya, agar bisa beramal dengan Al-Quran. Namun seseorang ketika ia menginginkan untuk mendapatkan faedah dari Al-Quran dan beramal dengannya, yaitu dengan melalui qiraah, dengan melalui membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran termasuk amal yang soleh. Namun tidak sebatas dengan membacanya saja, namun harus dengan tadabbur serta beramal dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang banyaknya pahala tatkala seseorang membaca Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia mengatakan hadis ini hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha.
dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun, alif lam min harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka setiap huruf ini akan mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan ini semua. Al-Qur'an ya dituntut kepada kaum muslimin untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, beramal dengan Al-Qur'an. Terlebih di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, sehingga di dalamnya akan dilipat gandakan pahala ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan hujah bagi kita semua. Bagaimana Rasul SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu bisa saja membelamu atau menuntut dirimu. Kenapa? Al-Quran akan membela kita tatkala kita membaca Al-Quran dan kita beramal dengan Al-Quran, dan akan menuntut kita tatkala kita membaca Al-Quran dan kita tidak beramal dengan Al-Quran tersebut. Oleh karenanya kita ulangi bahwasanya seseorang tatkala membaca Al-Quran tidak sebatas untuk membacanya saja, namun diharapkan dia membaca Al-Quran mencoba untuk memahami apa yang ada di dalamnya dan berusaha untuk beramal. Jemaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Untuk terakhir kita akan membacakan ayat Al-Qur'an untuk kita perhatikan bersama bahwasanya Al-Qur'an sebagai peringatan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundirakum bihi wa man balagha. Al-Quran itu diwahyukan kepadaku untuk aku memberikan peringatan kepada kalian, wa man balagha, kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Ini merupakan peringatan bahwasanya Al-Quran adalah hujjah, bahwasanya Al-Quran adalah nur bagi orang yang diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran tidak ada alasan bagi seorang pun, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebatilan daripada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Maka orang yang mengambil dan beramal dengan Al-Quran, ia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpaling dari Al-Quran, maka ia akan celaka. Semoga kita diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca Al-Quran serta mentadaburi Al-Quran, dan kita bisa dimudahkan untuk beramal dengan Al-Quran terlebih di bulan Ramadan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.